Tuhan bilang kita berbuat baik kepada semua orang. Itu nanti bisa terbiasa. Haleluya. Sebabnya kalau kita taat kepada firman Tuhan, nanti dalam semuanya bisa baik dan kita dipakai oleh Tuhan. Ini kalau kita, saudaraku, gak bisa berbuat baik, mana bisa kita dipakai Tuhan? Bentar aja udah marah orang. Ada jemaat nanti langsung lari. Jemaat itu kadang-kadang kalau permulaan belum ada isi dalam dirinya, mudah tersinggung, mudah lari, mudah segala macam. Makanya jemaat yang sudah lama jangan ada yang mudah tersinggung. Nggak boleh. Mau dimarahin pun diam aja. Doakan. Haleluya. Nanti kalau begitu suami istri nggak ada yang pisah, nggak ada yang jauh-jauhan, nggak ada yang nggak cocok, pasti semua sama. Sehati semuanya. Nanti kan Tuhan akan kerjakan. Ya kan kita nggak dibiarkan terus-menerus ditindas. Enggak, ada waktunya. Semua nanti indah pada waktunya. Segala puji hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan yang oleh rahmat kemurahannya kita kembali boleh beribadah saat ini. Saya mau mengajak kita langsung membaca firman Tuhan. Dari kitab Roma. Dari kitab Roma pasal yang kedua saya langsung saja kepada ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini dalam kitab Roma yang umur penulisannya sama dengan Injil. Bahkan penulisan yang terakhir kitab Wahyu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Itu sekitar tahun 90. Dan Rasul Paulus yang menulis kepada orang Roma itu jauh sebelum tahun 90. Jadi seumur-umur dengan kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa saya harus sampaikan itu? Boleh dibikin ngebas sedikit suaranya biar bagus, baru dikecilin, bikin ngebasnya sedikit. Haleluya. Nah, akan beda sedikit. Jadi tadi ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu juga ada di dalam kitab yang paling akhir, pasal yang paling akhir. Saya kalau menghafal firman ini ya 2212. Jadi tinggal wahyunya. Nah, jadi enggak usah pakai tulis-tulis juga, ada dalam ingatan. Jadi pasal 22 ayat 12. Makanya saya bilang 2212. Gitu saya cara menghafalnya. Mana tahu ada yang suka juga nanti mau ikut
rumus saya. Jadi cara ingat saya begitu. Jadi langsung Wahyu 22 ayat 1-2. Gitu. Apa dikatakan? Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mulai dari awal pemberitaan anugerah. Makanya tadi saya katakan Injil dengan surat Roma itu hampir sama, ya, permulaannya. Dan penutup Alkitab ini adalah kitab Wahyu, bahkan pasalnya yang ke-22 juga. Jadi supaya gampang, ya, makanya 22:1-2, dan isinya sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudaraku, supaya kita tidak akan kecewa kalau Tuhan datang. Karena ini sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa perbuatan kita? Nah, perbuatan kita di dalam Tuhan harus ada. Memang kita cari firman, memuji Tuhan, itu termasuk perbuatan. Tapi kalau kita lihat seperti murid-murid itu, dia perbuatannya semuanya begitu banyak, semua waktunya, semua hidupnya, semua tenaganya, semua untuk Tuhan. Sampai kepada mati tersalib hanya karena Tuhan. Bukan mati tersalib, mati, ya. Dalam akhir hidupnya mati. Kalau Rasul Paulus itu sama Petrus itu dalam sejarahnya penggal kepalanya langsung gelinding. Bahkan ada gelinding sampai 2 kali itu katanya. Ya, itu sejarahnya. Tidak ada di Alkitab. Enggak tahu pun enggak apa-apa, tapi kalau mau tahu juga bagus sejarah. Ya, tapi yang benar-benar mereka adalah semua sampai dalam menulis surat itu mereka sedang ada dalam penderitaan. Karena apa? Mereka ingin begitu banyak berbuat untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengerti nanti, kita harus ada perbuatan untuk Tuhan. Semua bisa berbuat. Opung yang tua aja bisa ini. Opung tampung ulun juga. Ada kalau kata ulun dari mana? Ini opung saya ini. Opung saya orang. Aku lebih tua tapi nggak apa-apa. Karena kami sama Tuhan. Opung juga bisa. Apa yang bisa banyak yang bisa dilakukan. Satu, bisa mendoakan cucunya, ya, anak-anaknya, mendoakan kita. Banyak pekerjaan. Makanya ada nyanyi begini, ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati tersalib buat kita. Banyak, ya, banyak. Memberi air setetes katanya segelas saja, karena dia dan karena kita mengasihi dalam kasih Tuhan, ada upahnya. Jadi banyak yang kita dapat perbuat. Makanya semua kita usahakan harus ada perbuatan. Karena mulai dari adanya firman Tuhan, makanya Roma ini sejajar dengan Injil, saya katakan, karena umurnya begitu. Jadi ini permulaan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan ini untuk sekarang sudah hampir atau sudah lebih kurang 2000 tahun
Dan kalau Tuhan Yesus datang, yaitu terserah dia, tetap firman itu disebut, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap apa tuh? Orang ya, untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kira-kira sudah ada upah kita atau belum? Ya tinggal kita lihat kita sudah berbuat apa dalam Tuhan. Kalau belum ya nggak ada. Ya, mau dapat upah di kehidupan kekal, ya berbuatlah sekarang. Makanya apa saja yang diperbuat tanganmu, lakukanlah dengan baik. Dan kalau kita sudah melakukan itu, dimanapun kita akan jadi baik. Sampai kepada bos yang bengis, kita bisa akan baik. Karena tidak salah kita berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun. Sama dengan Yesus. Dia datang bukan karena masih banyak orang benar. Justru karena sudah tidak ada satu pun yang benar. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, mati untuk menebus orang berdosa, bukan menebus orang benar. Kalau orang benar buat apa ditebus? Tapi orang yang berdosa, haleluya. Dan kasih yang begitu harus ada pada kita. Makanya jangan lekas-lekas marah, biarpun itu jahat semua itu, biarin saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita, Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada semua orang. Apakah itu orang baik? Apakah itu orang jahat? Apakah itu judes? Apakah itu orang senewen? Ya terserah dialah. Pokoknya Tuhan bilang kita berbuat baik kepada semua orang. Itu nanti bisa terbiasa. Haleluya. Sebabnya kalau kita taat kepada firman Tuhan, nanti dalam semuanya bisa baik. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Ini kalau kita, saudaraku, gak bisa berbuat baik, mana bisa kita dipakai Tuhan. Bentar aja udah marah orang. Ada jemaat nanti langsung lari. Jemaat itu kadang-kadang kalau permulaan belum ada isi dalam dirinya, mudah tersinggung, mudah lari, mudah segala macam. Makanya jemaat yang sudah lama jangan ada yang mudah tersinggung. Nggak boleh. Mau dimarahin pun diam aja. Doakan. Haleluya. Nanti kalau begitu suami istri nggak ada yang pisah, nggak ada yang jauh-jauhan, nggak ada yang nggak cocok, pasti semua sama. Sehati semuanya. Nanti kan Tuhan akan kerjakan. Ya kan kita nggak dibiarkan terus-menerus ditindas. Nggak, ada waktunya. Semua nanti indah pada waktunya. Ini. Jadi berbuat. Saudara-saudaraku, perbuatan kita ada di dalam hal seperti orang yang menyediakan makanan. Orang yang menyediakan makanan yang pertama, ya, orangnya harus bersih. Kalau kita lihat orangnya kotor, kumel, waduh, bagaimana kita dilayani dengan makanan yang begitu? Pasti nanti akan, biar enak makanannya, bisa nggak udah masuk karena melihat jorok yang melayani. Jadi kalau melayani makan dengan baik harus ada bersih. Haleluya. Betul enggak? Nah, ini pengalaman kita ya. Jadi kita kepada Tuhan yang pertama, saudaraku, harus mengalami penyucian darah, pertobatan yang benar sebelum melakukan sesuatu bagi Tuhan. Harus ada kehidupan yang berubah. Makanya kita ini harus tidak boleh sama dengan dunia ini. Berubah cara kita, berubah kasih kita, berubah tindakan kita.
Tidak boleh sama dengan dunia ini. Itu kalau sudah anak Tuhan. Tapi kalau orang Kristen tapi bukan anak Tuhan, ya sama dengan dunia ini, nggak berubah. Yang tukang, semuanya disitulah kekurangannya. Jadi yang pertama, saudaraku, sebelum kita berbuat melayani Tuhan, harus hidupnya bersih terlebih dahulu. Kalau disebut imam, bahkan dia mempunyai pakaian imam. 1 penyucian, 2 penyerahan, baru 3 bisa melayani, bisa melakukan, bisa mengerjakan tugasnya. Jadi harus ada ya perubahan terlebih dahulu. Kiranya kita semua bukan hanya asal jadi Kristen, karena banyak orang Kristen tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Tapi di sini semua sudah harus ada perubahan. Yang lama sudah berlalu, yang baru atau sesungguhnya yang baru sudah datang. Datang apa terbit? Iya datang. Ya itulah. Kalau ada terjemahan terbit juga memang ada, kadang-kadang aku rasa begitu. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sama, sudah datang, sudah terbit. Biasanya kalau dia bilang terbit itu apa? Matahari. Ya, jadi jarang orang berkata begini, matahari sudah datang atau belum? Dia bilang matahari sudah terbit atau sudah gitu. Jadi artinya sama juga, ya sama juga. Cuma pemakaiannya sudah datang. Mungkin bagi orang, kalau bagi matahari tidak disebut matahari sudah datang dulu, tapi disebut matahari sudah terbit. Bahasa bicar masih nondang mah. Itu. Saya lagu-lagu dulu masih SD, di situ saya ingat itu, tapi Tuhan masih belum bikin lupa. Kalau ada perlu langsung muncul dia. Jadi dulu itu ada nyanyi begitu, bicar masih nondang kok. Jadi gitu ya. Jadi kita di dalam rohani juga begitu, berubah dari hidup lama, datang dan bersinar. Harus ini saudara-saudara kehidupan kita, karena apalagi nanti kalau ke Yerusalem baru itu dikoreksi, 7 koreksi kepada sidang jemaat. Aku tahu segala perbuatanmu, tingkah lakumu semua, apa yang kamu buat semua aku tahu, kata Tuhan. Nah, kalau belum ada berbuatlah. Dan kalau sudah tidak berbuat, bertobatlah, kembalilah berbuat, sampai nanti kita bisa lolos masuk pintu Yerusalem baru. Haleluya, saudaraku. Ada yang kita terima. Kalau Tuhan datang, semua menerima sesuai dengan perbuatannya. Mumpung ada kesempatan, siapapun kita yang sudah ya kalau lansia kurang bagus, tapi ada kata-kata sekarang umur tahun emas. Jadi tahun emas itu di atas gocap. Karena 50 itu dianggap tahun emas. Ya gold ya. Iya gold. Ya. Jadi ya kalau pernikahan tahun emas ya 50. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi harus benar-benar kita ada tahun-tahun perbuatan.
Yang di atas, di bawah itu pun, ya begitu. Bapak baru biasanya sama mama baru. Baru punya omongan baru. Begitu juga ya. Di atas 30 lah itu ke 50. Nah, jadi yang masih pemuda-pemudi juga harus ada perbuatan untuk Tuhan. Sampai anak-anak kecil, ya memuji Tuhan, bersaksilah kayak sekolah minggu itu pun perbuatan untuk Tuhan. Hanya melihat itu pun, kalau itu dari sungguh-sungguh, tapi biasanya kalau anak kecil itu dari hatinya itu. Nah, asal dia senang itu. Kecuali kalau dimarahi dia sudah mutung, tahu mutung. Mukanya udah jelek gitu. Ya, bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut. Tapi kalau dia masih senang, dia menyanyi, itu juga Tuhan senang. Biarpun itu anak kecil. Haleluya. Nah, itu dia. Jadi semua harus berbuat. Waktu masih ada. Saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah saya sekitar umur 16 tahun. Nah, puji Tuhan. Sampai saat ini. Saya hanya berbuat untuk Tuhan. Iya. Dan bukan asal-asalan. Tangguh. Aku dimarah-marahin juga. Sering sekali pendetaku, dimanapun pendetaku, tukang marah-marah. Nah, waktu saya di Lumajang, saya sudah sekolah kitab, mereka tahu itu pendetaku. Ada lagi, ya istrinya, suaminya Ambon, istrinya ke Belanda-Belandaan, wah tukang marah. Apapun dimarahin. Tapi sampai saya selesai keluar dengan baik, tidak ada keluar tanpa baik-baik. Siapapun orangnya. Saudara-saudaraku, biarpun orang begis, biarpun orang yang bagaimanapun, kita harus baik-baik sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus begitu, saudaraku. Kita akan pengikutnya Yesus. Nah, lebih baik Yesus menderita sampai mati. Bila tidak berbantah-bantah, dihina, diolok, dikata-katai, apa saja ditanggung di kayu salib itu. Bahkan sebelum itu, ya di pengadilan dimanapun. Waktu dia belum di pengadilan pun, salibkan dia, sudah begitu-begitu. Demo-demo, ya demo-demo sekarang ini, saudaraku ya. Begitu juga dulu kepada Yesus. Tapi Yesus senantiasa tidak berbuat salah, tetap di dalam mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam kekudusannya. Haleluya. Sering sekali orang bersungut-sungut dalam hatinya, kelihatannya masih kelihatan baik dan ketawa, tapi dalamnya udah marah-marah. Nah, jadi lain di bibir, lain di hati, lain di luar, lain di dalam. Jadi kita itu luar dalam harus baik. Gitu. Jangan kayak PT, di luar baik sekali, bisa dijual mahal, tapi nanti kalau kita belah banyak apa? Ulah. Jangan ulah dan kita ini, saudaraku. Ulahnya itu namanya ya itu ketidakbenaran lah. Ya. Jadi kita harus indah, saudaraku. Indah semuanya. Dalam, luar, indah semuanya. Nah, kalau kita sudah mencapai itu luar biasa. Itu dipakai Tuhan untuk melayani dia. Karena apa? Kalau pelayan-pelayan makanan itu, biar enak makanannya, nggak dimakan orang nanti. Jadi nggak laku. Karena melihat yang apa itu, yang menyajikan itu, ya kalau bahasa Jawa ditandingi, gitu bahasa Jawa ya, ditanding ya, gitu ya, bahasa Jawa. Nah, ada begitu. Jadi kalau yang
sediakan itu, yang menjanjikan itu, jorok saudara-saudaraku, bisa-bisa makanannya nggak laku. Jadi pelayanan kita harus pertama, milikilah hidup yang sudah diubah oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Sudah bertobat, sudah dibersihkan. Itu sebabnya percaya pintu gerbang baru. Ini ada mezbah korban bakaran dibasuh oleh darah Yesus. Baru ada kolam basuhan, menyesali kehidupan yang tidak berkenan, menyesali semua kehidupan dosa, ya, dan dikubur, tidak muncul lagi. Baru kita sudah mulai masuk menyenangkan Tuhan, berbuat melayani Tuhan. Ini jadi sesudah pertobatan yang baik, baru kita berbuat melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Wah, ini disayang Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan ini kita sudah mulai masuk. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau belum percaya, belum bertobat, ya apapun yang diperbuatnya nggak perlu, karena dia nggak masuk kehidupan kekal. Tapi kalau kita sudah percaya, sudah bertobat, nah, tinggal kita berbuat, maka apa yang kita berbuat pasti kita terima. Dan kalau terus kita masuk dalam perjalanan pengudusan kepada pengudusan, maka saudara-saudaraku, nanti Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Itu yang kita sudah baca tadi, Wahyu 22:12. Gampangnya Wahyu 22 ayat yang ke-12. Yesus akan datang dan dia akan memberi upah, dan semua akan menerima sesuai perbuatannya. Ini mau masuk ke Yerusalem baru ini, saudaraku. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Banyak orang tidak mengerti. Apalagi dia kalau tidak mengerti, ya, waktu dari masa kemurahan dan masa harus berbuat. Masa kemurahan tanpa perbuatan, Efesus 2 ayat 8-10. Ada yang mau baca, boleh? Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi inilah yang disebut penyucian, penyelamatan oleh darah Yesus. Dan penyelamatan ini, penyucian ini hanya oleh kasih Tuhan. Tidak boleh ditambah dengan perbuatan manusia. Keselamatan. Jadi harus tahu limit keselamatan tingkatnya sampai di mana. Habis itu baru kita berbuat. Nah, ini banyak orang Kristen tidak bisa membedakan. Seolah-olah semua disamaratakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini banyak orang Kristen menyamaratakan, mulai dari Roma 2 ayat 6 tadi, dari permulaan
sampai Tuhan Yesus datang. Salah. Jadi penyelamatan itu pembersihan oleh darah Yesus. Kita diselamatkan hanya oleh kasih Allah yang memberikan anak satu-satunya, supaya di dalam oleh darah Yesus kita semua dibasuh oleh darah. Bukan perbuatan kita sama sekali. Semua hanya karunia Allah. Tetapi semua yang sudah dibersihkan harus melayani. Saat itulah kita harus berbuat. Jadi ada masa Tuhan hanya oleh kasih-Nya kita diselamatkan. Tetapi sesudah diselamatkan harus berbuat. Ini harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti, tidak mengerti, gaduh-gaduh, campur baur. Ya, nggak bisa membedakan, nggak bisa. Ya nanti di mana? Ya, nanti kalau nggak bisa membedakan sampai Tuhan datang bukan oleh perbuatan. Jadi dia nanti diam-diam aja, nggak mau berbuat apa-apa, nggak bisa terima apa-apa, terbuanglah dia. Kasihan, rugi saudaraku. Jadi tanpa perbuatan itu hanya kita dibasuh oleh darah Yesus dan kita menerima dengan pertobatan yang baik dan hidup lama sudah terkubur. Haleluya. Jadi ibarat pelayan kita sudah pakai baju baru atau baju imam. Kalau dalam Tuhan, baju pelayan. Kalau sudah ada baju pelayan tidak melayani, nanti Tuhan tanya, kalian kok cuma diam saja? Kerjakanlah apa yang kamu dapat kerjakan. Inilah yang kita sudah baca sekarang. Ya, dalam Roma pasal 2 tadi, saya ulang lagi. Jadi kita sudah tahu kapan waktunya, itu adalah setelah kita mengalami penyucian darah Yesus. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita semua sudah mengerti bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Jadi sekarang tidak boleh lagi hanya karunia. Gak mau berbuat, diam-diam, hanya cari dunia, cari duit. Gak bisa saudaraku. Semua akan menerima sesuai perbuatannya. Mau yang terbaik nanti kita terima, lakukan yang terbaik saudaraku. Apa yang dapat kita kerjakan dalam Tuhan, lakukan yang terbaik. Makanya walaupun saya bukan hebat-hebat, tapi saya boleh ingat semua saya hidup itu, saya sudah bilang sama istri, kami semua rebelita. Saya rebelita pertama, saya waktu sekitar 16 itu di tempat pendeta. Nah, untuk mau sekolah Alkitab, saya disuruh kerja sawah 1,5 hektar. Coba kalau yang muda-muda ini disuruh boro-boro 1,5 hektar. Bonyok. Hinalu lagi puluhan ekor. Sudah besar-besar, ganti lagi, tambahin lagi anak-anaknya yang besar, yang banyak. Saya kerjakan, saya tekuni 2 tahun penuh. Bergelimang, bukan dengan duit, tapi bergelimang dengan kotoran B2. Karena pendetaku ini bilang, Manik harus bersih ini semua di kandang itu. Tahulah kotoran B2 banyak, harus bersih tiap hari. Baru ke sawah, baru cari makan B2 itu. Semua itu saya kerjakan. Cari kayu lagi untuk masak makanannya. Ya, tapi tekun berbuat sampai 2 tahun di situ. Tapi sebelum itu, itulah 3 tahun rebelita. Saya pernah jadi supirnya pendeta itu juga, tapi bapaknya
Nah, yang piara babi itu anaknya. Ya, saya di situ. Jadi di situ sekitar 5 tahun. Habis itu dari sekolah kitab sampai ke Lumajang 5 tahun. Baru 5 tahun menikah sudah di situ, ketemu Nona. Jadi ibu gembala ke Sumatera 5 tahun. Baru sekarang rebelita terus, tapi ada di Jakarta. Itu saudaraku. Semua tidak pernah goyang lari sana lari sini. Dari mana pertolonganku? Semua tetap Tuhan saja kita tekuni. Dan sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan itu boleh dikuatkan oleh Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi ini adalah karena kekuatan kemurahan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, supaya kita mengerti. Jadi yang pertama yang tanpa perbuatan kita adalah keselamatan. Itu artinya penyucian oleh darah Yesus kita diselamatkan. Tapi sesudah diselamatkan, termasuk Efesus 2 itu tadi ayat 10, supaya kita mengerjakan. Jadi 89 bukan perbuatan untuk keselamatan itu. Tapi ayat 10 kita harus berbuat. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kita nanti akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya koreksi kepada jemaat di Efesus itu kita boleh baca dulu, karena itu semua juga adalah untuk gereja di akhir zaman dan diawali dengan jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kepada kita juga ini firman Tuhan juga. Haleluya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan kita. Artinya, apa nanti yang kira-kira dapat upah dari Tuhan? Sama dengan saudara pergi di kantor sana nggak pernah kerja, minta duit, nanti dia bilang garong, bisa disuruh masuk penjara, bisa dibunuh, bisa dipukulin orang. Tapi kalau kita bekerja dengan baik di situ, kalau dia nggak kasih kita, bisa diadukan nanti ke polisi. Betul enggak? Karena apa? Kita sudah kerja. Nah ini. Tapi kalau belum bekerja, nggak boleh ambil apa-apa dari situ. Nggak ada hak kita. Tapi kalau sudah bekerja, pasti ada hak kita. Walaupun sesuai dengan perjanjian, berapa yang harus kita terima. Itu sebabnya di dalam Tuhan juga begitu, saudaraku. Gak boleh hanya asal begitu, keluar masuk gereja sampai di situ. Makanya kita ini, saudaraku, kalau tadi dia bilang 3 kali ibadah, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang punya pengertian. Kalau tanpa pengertian, itu disebutkan orang yang bodoh. Orang bodoh tidak mengerti apa-apa. Ya, tapi orang pintar itu bisa mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau kita bisa menjadi pendoa karena kita sudah susah umpamanya bekerja dengan kaki dan tangan kita, ya dengan mulut lah berdoa, ya bisa
Kalau yang sudah berpengalaman menasihati yang muda, bisa cari jiwa, bisa, ya banyak hal lah. Ya, pokoknya semua bisa ya berbuat. Itu sebabnya yang pelayanan ini, ya semua anggaplah itu menjadi celengan yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Jangan yang terlalu sederhana. Kalau aku di sini main musik, mestinya harus dibayar. Sekali main, contohnya 200. Ya, terlalu kecil, saudaraku, kalau dibayar manusia. Tapi harus, Wahyu 22 tadi, ayat 12. Tuhan datang nanti, Dia akan memberikan upah bagi kita semua. Karena kita melayani Dia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, mumpung sekarang ini ada kesempatan yang baik ini, kita mau gunakan sungguh-sungguh waktu yang ada ini supaya Tuhan memakai kita. Dari doa kita tadi, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Ya Tuhan, nyanyi saudaraku, kita harus renungkan. Haleluya. Dan kalau sudah direnungkan, kita harus pikirkan. Dan kalau sudah dipikirkan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dapat? Ini saudara-saudaraku. Baru menyanyi lagi. Ada banyak kerja. Tuhan Yesus. Ada banyak kerja. Kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang suci tersalib buat kita. Banyak saudaraku. Nah, cari jiwa bersaksi, ya, mendoakan, mendukung semua perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak ada hilang. Itu sebabnya setiap jemaat Maranatha dan yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, usahakan bisa berbuat sebaik-baiknya kepada siapapun. Tidak rugi, saudaraku. Jangan hitung-hitungan di dunia ini. Jangan, saudaraku. Kita harus memandang kepada Tuhan. Jadi kita harus bernyanyi itu, aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kasih berkenangan, mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi semua musuh. Oleh berkuasa kita bersorak. Iya, saudara-saudaraku, jangan membuat yang menyakitkan sama orang lain. Perbuatlah yang menyenangkan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sama seperti Yesus, Dia berbuat baik bagi dunia ini. Masalah nanti ada penghakiman. Nah itu, dia di penghakiman. Makanya di dalam Roma itu, kita ini sekarang tidak boleh ada penghakiman. Artinya, jangan lihat salah orang lain. Jadi, sama dengan sekolah minggu, pandang terus padanya. Jangan menoleh, maju, jalan terus. Jangan pandang apa? Salah orang lain. Pandang saja Yesus. Nah itu Roma 2 tadi ayat 1. Karena itu hai manusia siapapun, juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah.
Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi ini saudara-saudaraku. Dan nanti terusannya Tuhan yang memberi upah bagi kita semua. Kalau orang lain berbuat jahat, orang lain selalu memandang salah orang lain, biarin. Tapi yang diberkati Tuhan, jangan. Haleluya. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam dosa pernah, tapi mendapat kemurahan, ya kita ini hanya boleh berbuat kasih, berbuat baik. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu, makanya kita jangan ada yang keras hati, yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu. Makanya perbaiki semua hati kita. Kalau ada yang belum senang, malah ada kebencian, jangan terus-terusin. Nanti menimbul apa? Murka atas diri sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tapi karena kita berbuat baik, ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan yang kita terima adalah upah. Ya, ini ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun apa? Berbuat baik. Haleluya. Tekun. Terus. Tekun itu terus. Enggak mandek-mandek. Tahu mandek-mandek? Bosok jauh. Enggak berhenti-berhenti. Usahakan tetap berbuat baik sejahat apapun orang. Ya, ini saudaraku. Karena Yesus, waktu manusia sudah semua berbuat dosa, saat itulah dia datang. Meninggalkan tatanya, kebesarannya, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Mengambil rupa manusia. Dan ke dalam manusia dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Taat setia sampai kepada mati. Jadi, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Biar kita mau baca dulu ayat 7 ini sama-sama. 1 atau mulai 6. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasakan. 8. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Jadi jangan cari kepentingan sendiri. Ini peningkatan. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak bikin rugi kita. Justru Tuhan memberkati. Saya dulu kan begini. Saya bilang di tim, kan dulu ada tim kita, EJ. Saya nggak tahu, lupa saya, udah pokoknya lebih 10 tahun lah saya sama tim itu. Saya bilang, saya tahun depan mau ke Amerika. Dia lihat dia, ngenyek dia semua. Suatu waktu pergi, ya, Pak Mani ke Amerika. Saudara-saudaraku nggak tahu apa-apa di sana, nggak kenal apa. Tapi Tuhan itu baik. Semua diatur. Ya Allah, aku diatur oleh Tuhan. Ketemu orang yang tidak pernah saya tahu. Ya, saya ketemu pelayanan. Di situ saya sampai kurang lebih 3 bulan itu saat itu. Saya pertama kali pergi. Akhirnya kedua kali nggak susah lagi. Ketiga kali nggak susah. Keempat kali bersama dengan Nyonya.
Pergi ke Amerika. Begini-begini rambut putih sudah ke Amerika. Ke Australia lagi. Ini saudaraku. Nggak ada apa-apaku, nggak ada kenanganku. Makanya yang muda-muda ikuti Tuhan dengan sungguh, dengan baik. Tuhan bisa buka jalan. Kecil dunia ini. Kalau benar-benar Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang mustahil. Siapa yang ku kenal di Amerika? Nggak ada. Tapi waktu saya, makanya orang ini pada permulannya lihat saya tutup mata sebelah, ya, pandang sebelah mata. Tapi pas saya sudah pergi, mereka, mana benar ya? Ya, ini sudah itu. Jadi yang muda-muda ini percaya kepada Tuhan. Pokoknya hidup dulu dalam perlewatan, dikuduskan oleh darah Yesus, baru rindu pelayanan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan buka jalan. Dan kalau sudah melayani, baik kepada hidup yang kekal, kita bisa terima. Dan di sini juga kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati dengan sungguh aman, indah. Tuhan tidak suka kita jadi peminta-minta. Tidak boleh. Tuhan kita luar biasa. Hanya kadang-kadang Tuhan mau coba kehidupan kita. Apakah hanya karena duit kita ikut dia? Jadi dibiarkan dulu. Kadang kita sampai udah kayak kehabisan semuanya. Tapi habis itu langsung dia datang. Diberikan lagi segala yang kita butuhkan. Jadi hanya sementara kita dibiarkan supaya kita semakin teguh, yakin dan teguh, percaya kepadanya bahwa dia tidak membiarkan kita. Makanya cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya? Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.